Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ilmuwan-ilmuwan cilik Spebaska? Berjumpa lagi dengan guru-guru sains Spebaska. Hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Masih ingat nggak dengan pelajaran semester Gasal kemarin? Kita sudah membahas tentang makhluk hidup. Ada berapa jenis makhluk hidup? 3? Oh, masa hanya 3? Apa saja itu? Apakah hanya manusia, hewan, dan tumbuhan? Tidak ya, ternyata kemarin pada semester Gasal kita sudah mempelajari macam-macam makhluk hidup. Makhluk hidup itu terbagi menjadi 5 kingdom besar. Apa saja itu? Ada yang dari sederhana itu ada kingdom Monera, ada Protista, ada fungi, plantae, dan animalia. Hari ini kita akan mempelajari struktur yang ada pada tubuh makhluk hidup. Bagaimana strukturnya? Masya Allah, luar biasa sekali strukturnya. Semuanya akan kita pelajari pada materi sistem organisasi kehidupan. Bagaimana sebenarnya tubuh kita? Tubuh kita itu terstruktur atas struktur yang sangat kompleks dan luar biasa. Ada banyak sekali tingkatan yang ada di dalam tubuh kita. Mulai dari bagian yang terkecil sampai dengan bagian yang sangat kompleks. Nah, kalau kita uraikan urutan dari tingkat organisasi kehidupan yang paling sederhana sampai dengan paling kompleks, itu ada urutannya. Yang pertama itu ada yang namanya sel. Sel, dia adalah bagian yang paling kecil dalam tubuh kita, tapi bisa mandiri untuk melakukan fungsinya. Kemudian sel yang kecil-kecil sekali itu nanti akan bergabung membentuk yang namanya jaringan. Kemudian jaringan, berbagai macam jaringan, dia akan membentuk yang namanya organ. Setelah itu organ akan bekerja sama dalam sebuah sistem yang namanya sistem organ. Dan seluruh sistem organ di dalam tubuh kita akan bergabung membentuk yang namanya organisme utuh seperti tubuh kita. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan urutan dari tingkat organisasi kehidupan adalah dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Itu adalah tingkatan dari sistem organisasi kehidupan. Ya, seperti tampak pada gambar di samping ini, bahwa organisasi kehidupan itu dimulai dari hal-hal yang sangat kecil sampai membentuk tubuh kita yang sangat besar, ya, sehingga bisa kita amati secara langsung. Setelah kita tahu urutan dari tingkat organisasi kehidupan, kita akan masuk pada dunia sel. Sel. Apa itu sel? Wah, Masya Allah, sel itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah salah satu bukti dari kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada makhluk yang sangat kecil, anggota dari tubuh kita, tapi fungsinya luar biasa sekali. Nah, apa itu sebenarnya sel? Sel itu adalah unit fungsional terkecil di dalam tubuh makhluk hidup. Kenapa di situ disebut sebagai unit fungsional terkecil? Karena meskipun bentuknya sangat kecil, tapi sel itu bisa melakukan fungsinya yang luar biasa. Dia seperti makhluk hidup mandiri. Dia bisa membuat makanan sendiri, kemudian bisa bernafas, bisa membuang makanannya sendiri, dan juga bisa melindungi dirinya sendiri dari makhluk asing dan juga benda-benda asing yang akan merugikan dirinya. Kalau tadi Bu Guru bilang dia adalah bagian dari tubuh makhluk hidup yang sangat kecil, berapa sih ukurannya? Ukurannya itu sangat kecil sekali, antara 4 sampai 20 mikrometer.
Bu, mikrometer itu apa? Nah, kalau kita hitung, mikrometer itu adalah perpangkatan 10 pangkat min 6. Kalau kalian bingung, coba kalian ambil penggaris, ambil bagian yang paling kecil 1 mm. 1 mm itu masih kalian bagi lagi menjadi 1000. Nah, itu adalah 1 mikrometer. Ya, seperti itu ukuran dari sel di dalam tubuh makhluk hidup. Tapi apakah semuanya ukurannya segitu? Tidak, ternyata ada juga ukuran sel yang itu besar, yang bisa kita lihat tanpa menggunakan alat bantu. Itu adalah jenis-jenis sel, ya, ukurannya ada yang besar, ada yang kecil seperti itu. Kemudian, siapa sih penemu sel? Penemu sel itu adalah seorang ilmuwan yang namanya Robert Hooke. Bagaimana sejarahnya seorang Robert Hooke bisa menemukan sel atau memberikan nama pada benda kecil itu dengan nama sel? Dulu ada seorang ilmuwan yang namanya Antonio van Leeuwenhoek. Dia menemukan sebuah alat yang canggih, namanya adalah mikroskop. Kemudian oleh Robert Hooke, mikroskop itu digunakan untuk mengamati sel-sel gabus yang sudah mati. Ternyata di sana itu ada kotakan-kotakan kecil yang disebut dengan sel selulae. Nah, maka dari itu ilmuwan Robert Hooke menamakan bagian terkecil dari makhluk hidup itu namanya adalah sel. Lanjut ya, itu adalah sejarah penemuan sel. Kemudian makhluk hidup, tadi kita sudah berbicara bahwa ada banyak sekali. Ada 5 kingdom besar, ya. Lalu apakah mereka punya jenis sel yang sama? Ternyata tidak. Mereka punya jenis sel yang berbeda-beda. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, makhluk hidup berdasarkan jumlah selnya itu ada 2. Yang pertama adalah uniseluler. Yang kedua adalah multiseluler. Apa itu uniseluler dan apa itu multiseluler? Kalau uniseluler berarti dia itu sendiri atau satu, yaitu makhluk hidup yang hanya terdiri atas 1 sel saja. Wah, berarti kecil sekali. Iya, betul, kecil sekali. Makhluk hidup itu hanya bisa dilihat dengan alat bantu. Apa itu alat bantunya untuk mengamati benda yang sangat kecil? Ya, betul sekali, itu adalah mikroskop. Biasanya kalau yang uniseluler itu dari golongan protista dan golongan monera. Ada juga sih dari golongan fungi, tapi hanya sebagian kecil. Selanjutnya yang kedua ada multiseluler. Apa itu multiseluler? Berarti kalau multi itu artinya banyak, berarti dia terdiri atas banyak sel. Contohnya siapa? Ya contohnya kita sendiri. Kita manusia, tubuhnya terdiri atas banyak sel. Ya, tumbuhan juga, hewan juga. Itu adalah contoh dari makhluk hidup multiseluler. Nah, itu tadi adalah pembagian sel berdasarkan jumlah selnya. Ada lagi ya, kita lanjut. Yang kedua, makhluk hidup berdasarkan ada tidaknya membran inti sel. Membran inti harusnya sudah paham ya apa itu membran inti. Membran inti itu adalah pembungkus dari isi-isi di dalam sel. Ada 2 jenis ya. Yang pertama ada prokariotik, yang kedua ada eukariotik. Yang pertama itu ada prokariotik. Kalau dia prokariotik berarti dia tidak punya membran inti, berarti dia tidak punya pembungkus. Contohnya adalah bakteri. Yang kedua adalah eukariotik. Berarti dia punya pembungkus membran inti. Contohnya kita, hewan, tumbuhan, itu punya membran inti. Ingat ya, dalam 5 kingdom, hanya 1 kingdom yang tidak punya membran inti, yaitu kingdom monera, hanya bakteri saja. Nah, kemudian Bu Guru mau flashback dulu sebentar. Apa sih membran inti? Kalau kamu punya tas, misal Bu Guru misalkan analogikan dengan sebuah tas.
tas kamu kan dibungkus rapi, berarti makhluk hidup selnya juga sama di dalam tas semua. Kalau dia prokariotik, dia tidak punya pembungkus, maka di dalam tas itu kamu mau bawa bekal nasi, ya sudah, nasinya diletakkan di situ, air minumnya diletakkan di situ, bukunya dimasukkan, pensilnya dimasukkan jadi satu. Gimana jadinya? Nah, semuanya jadi satu ya. Nasinya juga berhambur jadi satu, minumnya jadi satu, pensilnya jadi satu, nggak ada yang dibungkus, nggak rapi sama sekali. Itu berarti dia tidak punya pembungkus membran. Tapi kalau yang eukariotik, dia punya membran inti, harus punya pembungkusnya satu persatu. Bagaimana isi tasmu dikatakan eukariotik? Kalau misal bawa bekal makan, berarti makannya harus ada wadahnya. Diberi kotak makan sendiri, kemudian baru dimasukkan tas. Air minumnya diberi botol, baru dimasukkan ke tas. Pensilnya juga diwadahi sendiri. Bukunya disampul yang rapi. Itu berarti punya pembungkus masing-masing isi di dalam tas. Itu namanya adalah eukariotik. Bisa dimengerti ya perbedaan antara prokariotik dengan eukariotik. Oke. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang organisme atau sel yang dinamakan dengan sel prokariotik. Secara struktur, sel prokariotik bisa dilihat dari gambar ini ya. Dan bentuknya nanti isinya pun lebih sederhana daripada sel eukariotik. Sebelum kita bahas perbedaannya, berarti kita harus tahu ya masing-masingnya karakteristiknya seperti apa terlebih dahulu. Kalau dia sel prokariotik, maka bagian-bagiannya cukup sederhana seperti ini. Tapi meskipun dia sederhana, dia kuat luar biasa. Kenapa? Karena kita lihat lapisannya ya. Nah, pada sel prokariotik, bagian paling luar itu ada rambut-rambut kecil. Namanya adalah pili. Nah, pili itu digunakan sebagai alat reproduksinya. Selanjutnya, bagian kulitnya itu terdiri atas 3 lapis. Ya, bukan hanya 1, tapi 3. Paling luar namanya kapsul, kemudian ada dinding sel, ada membran sel. Karena dia 3 lapisan, paling luar sebagai pintu gerbang, fungsinya untuk proteksi sel atau melindungi sel. Kemudian di dalamnya nanti isinya itu ada ribosom, ada mesosom, dan juga ada nukleotida. Ribosom itu difungsikan untuk sintesis protein sebagai nutrisi ya, protein itu kan sumber kehidupan ya. Kemudian mesosom itu untuk respirasi sel. Nukleotida itu adalah inti dari seluruh kegiatan sel. Nah, kemudian apakah dia cuma diem aja? Enggak, dia bisa bergerak dengan menggunakan yang namanya flagela yang cukup panjang seperti pada gambar. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Kita baru membahas sampai dengan sel prokariotik. Jangan lupa ya, kata Imam Syafi'i, kalau kita sudah mendapatkan ilmu, sebisa mungkin kita harus mengikat ilmu itu. Gimana ya caranya ya? Yaitu dengan cara mencatatnya. Kalau kita mencatat dengan rapi, dengan tulisan yang bagus, maka akan sangat teringat dalam ingatan kita, sehingga ilmu itu akan terikat kuat dalam hati kita. Gitu ya nak ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.